para alumni, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, hafizakumullah jami'an. Adalah nikmat Allah yang cukup besar dalam kehidupan seseorang ketika ditakdirkan orang tersebut berada dalam bimbingan hidayah taufik Allah. Dan hidayah taufik ini seperti yang senantiasa kita berdoa di setiap salat kita, di setiap bacaan Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa mereka alladzina an'amta alaihim? Orang yang telah diberi nikmat adalah para nabi, para rasul, para siddiqin, pengikut para nabi yang setia, yang sepenuh hati meneladani ajaran nabi. Hampir seluruh ajaran nabi diikuti dengan baik. Wasyuhada, para pengikut nabi yang mendapatkan saksi kebaikan dari para malaikat, dari Allah dan para malaikat, mati berjuang membela agama Allah. Wassalihin, dan mereka orang-orang saleh. Berarti hidayah taufik itu ada orang yang mengantarkan kita. Hidayah taufik itu ada pembimbingnya. Mulai dari para nabi, muridnya para nabi, sedangkan kita adalah umat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan murid dari baginda Nabi adalah para sahabat. Murid dari para sahabat adalah para tabi'in. Begitu seterusnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salah satu tanda pemegang kunci hidayah taufik Allah yang kelak akan selamat menuju surga adalah pemegang kunci la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Kalimat yang benar, kita hidup dan mati berpegang teguh pada kalimat ini. Bahkan kelak pada hari mahsyar, hari dibangkitkan, wa inna insyaallah biha nub'atsu minal aminin. Semoga tetap berada pada rombongan ahli la ilaha illallah. Dan kunci surga berupa kalimat la ilaha illallah ini telah digandakan, diperbanyak. Dari nabi diperbanyak pada para sahabat, dibagi-bagikan. Dari para sahabat dibagi-bagikan kepada murid-murid beliau, para tabi'in, sampai kepada kita hari ini. Kita mendapatkan kunci kalimat la ilaha illallah dari guru-guru kita. Maka peganglah kunci ini sampai mati, bangkit kembali sehingga selamat. Dan jangan sampai pemegang kunci la ilaha illallah, jangan sampai ada yang tergelincir ke jurang neraka. Amin, Allahumma amin. Karena nanti ada orang yang memegang kunci la ilaha illallah langsung selamat menuju surga Allah, dan itu sedikit. Ada yang harus berjuang, di mahsyar berjuang, di timbangan amal berjuang, sampai di sirat, titian yang panjang terbentang di atas neraka, harus berjuang
membawa kunci la ilaha illallah, bagaimana sampai lolos menuju pintu surga. Namun di antara yang memegang kunci la ilaha illallah, ada yang terjatuh ke dalam neraka. Hingga kelak saatnya diangkat, diampuni, dibersihkan dosa kesalahannya, kunci itu masih bisa dibawa untuk membuka pintu surga. Namun harapan kita semua, kunci yang telah diberikan oleh guru kita ini, Miftahul Jannah ini, jangan sampai kita tergelincir sedikit pun ke jurang neraka. Semoga selamat hingga ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada kisah nyata seorang saudara dari bangsa Tionghoa di Bondowoso. Dia dahulunya seorang non-muslim. Dalam perjalanan hidupnya setelah menikah, mendapatkan satu ujian kehidupan yang terasa berat. Sampai puncaknya istri sedang sakit di rumah sakit dan dia harus menghadapi banyak persoalan. Singkat cerita, saudara Tionghoa ini yang non-muslim dipertemukan oleh jalan takdirnya dengan seorang tokoh karismatik. Guru kita bersama Hadratul Marhum Al-Mafullah Kiai As'ad. Nah, anehnya meskipun dia seorang non-muslim, ada satu pintu terbuka, yakin. Begitu diberi satu tulisan, ditulis di secari kertas, ini, kalau sampean memegang ini, dianggapnya sebagai mantra, jimat, sampean akan selesai dari urusan problem kehidupan yang dihadapi. Maka dipeganglah kertas itu yang bertuliskan sesuatu. Ada aksara Arab. Dan benar, tidak berapa lama kemudian istrinya sembuh, dia selesai urusan. Penasaran, kemudian mencari tahu siapa Kiai As'ad. Setelah bertemu, ditanyakan kembali tentang isi tulisan itu. Ini kok mantranya hebat, Pak Kiai, tolong ajarkan saya. Ternyata setelah dijelaskan bahwa tulisan yang ada di atas secari kertas itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun keselamatan di dunia belum menjamin keselamatan di akhirat. Maka harus disempurnakan menjadi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya dengan hidayah taufik Allah, saudara Tionghoa ini kemudian memeluk Islam. Istrinya diajak masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam. Alhamdulillah menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Semoga istiqomah memegang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidak cukup hanya tahu tulisannya, tidak cukup hanya memegang mantra bertuliskan kalimah sodo yang kata orang Jawa, kalimat syahadat ini, syahadatain, sekaten, tetapi harus dengan i'tiqad, keyakinan, dengan iman, dengan Islam, maka dia akan selamat fid dunya wal akhirah. Bekalnya untuk selamat fid dunya wal akhirah, jangan su'ul adab kepada Allah, janggolang dek Gusti Allah. Jangan su'ul adab kepada para malaikat Allah, janggolang dek para malaikat. Jangan su'ul adab kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan.
jak sampai cangkolang deka Zabur, Taurat, Injil pun apa boleh cangkolang ke Al-Qur'an. Jangan suul adab kepada para nabi, para rasul. Jak sampai cangkolang pun apa boleh cangkolang dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah suul adab kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, karena mereka adalah wasilah yang telah mengenalkan iman Islam, mengenalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada kita semua. Jangan pernah suul adab kepada murid-murid para tabi'in, para ulama, muhaddithin, mufassirin, fuqaha, aulia, salihin. Mereka lah mata rantai emas yang telah menyambungkan umat ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah suul adab jak sampai cangkolang dak karing sepo dua. Beliaulah yang telah menjadi perantara. Nikmat besar Allah berikan kepada kita, nikmat hidup di dunia, lahir sebagai manusia. Siapa yang tidak mengindahkan aturan ini akan dicabut barokah hidupnya. Siapa yang kemudian usul adab kepada orang-orang mulia ini yang telah menjadi wasilah kepada Rasulullah, wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati tidak selamat perjalanan hidupnya. Semoga kita semua, keluarga kita, sanak famili kita dan anak keturunan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita dianugerahkan adab sopan santun kepada baginda Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Uthman, kepada Sayyidina Ali, kepada Siti Fatimah, kepada Sayyidina Hasan, kepada Sayyidina Husain, seluruh keluarga Nabi, para sahabat Nabi. Bahkan kita bertawassul kepada setiap orang saleh, para waliullah, kaum arifin. Kita tawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tawassul kepada Syekh Hasan Asyadili, Imam Ahmad Ar-Rifai, Imam Al-Badawi, Naqsyabandi, seluruh para wali Allah, para pemimpin kaum sufi dan guru-guru kita, Auliyaut Tis'ah, wali songo yang telah berjasa membawa Islam ke negeri yang kita cintai ini. Semoga tawassul melalui orang-orang mulia ini membawa kita selamat fid dunya wal akhirah, bersama Nabi, bersama rombongan Nabi, bersama bendera Nabi menuju surga Allah. Amin, Allahumma amin.